Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus SP, peserta calon guru penggerak angkatan 5 dari SD 004 Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, ingin mempraktikkan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di dalam penerapan aksi nyata ini, kami akan mempraktekkan bersama dengan rekan sejawat kami, yaitu Ibu Suli Handayani SPD. Ibu akan berperan sebagai coach, sementara saya akan berperan sebagai seorang coach dan melaksanakan supervisi di dalam kelas yang akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas 3 nantinya, supaya untuk memenuhi kegiatan modul 2.3 pada pembelajaran program calon guru penggerak angkatan kelima yang akan kami laksanakan nantinya, insya Allah. Jadi di dalam penerapan nanti ini, maka akan kami juga dipandu oleh praktek pengajar bersama dengan Bapak Sigit Pramana SPD sebagai pelatih kami di dalam program CGP angkatan kelima. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Suhanda, fasilitator kami, yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pembekalan di dalam program calon guru penggerak angkatan kelima. Apresiasi buat Bapak. Semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan banyak pengalaman bagi kami dan juga penerapan nantinya di sekolah kami nantinya, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bagi dan kurangnya menggunakan, dan nanti kita akan menyaksikan praktek dari modul 2.3 yang berjudul coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta CGP angkatan 5 dari Kabupaten Kutai Kartanegara, asal dari SDN 004 Anggana, sedang melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Ini untuk memenuhi pembelajaran modul dari 2.3. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu Suli Handayani SPD, yang mana yang akan menjadi seorang coach, sementara saya bertindak sebagai supervisor atau seorang coach yang akan melaksanakan observasi di dalam pembelajaran di kelas ini. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu sebagai pra-observasi sebelum diadakan kegiatan observasi. Oke, Ibu Suli, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai sebagai orang yang akan disupervisi di kelas yang akan melakukan pembelajaran. Nah, adapun hal-hal yang saya akan sebelum dilakukan observasi di dalam kelas pada saat pembelajaran, saya menyampaikan yang pertama adalah adapun materi yang akan dikembangkan dengan judul adalah plastik dan solusinya. Nah, oleh karena itu sesi wawancara saya akan melakukan untuk teknik penilaian yang akan saya sampaikan dulu kepada Ibu Suli Handayani adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk ada tujuan pembelajaran, yang kedua adalah identifikasi pembelajaran, kemudian rencana-rencana aksi pembelajaran, dan juga yang keempat adalah tanggung jawab di dalam pembelajaran. Kemudian penilaian sangat baik, kategorinya di sini ada 3, yaitu sangat baik, kemudian yang kedua baik, dan yang ketiga adalah kategori yang ketiga adalah perlu ditingkatkan. Sangat baik apabila tujuannya itu yang disampaikan di dalam pembelajaran itu dengan jelas. Baik apabila ada sedikit kekurangan di dalam mengeksplorasi tujuan,
dan perlu dikembangkan apabila tujuan yang ingin dicapai masih belum terlaksana dengan sebaik-baik. Kemudian identifikasi adalah pertanyaan nanti di sini ada keaktifan di dalam identifikasi tersebut. Kemudian ada umpan baliknya. Kemudian kategori baik apabila nanti ada respon di dalam pembelajaran, dan perlu dikembangkan apabila di sini kurang bersifat umpan balik di dalam pelaksanaan. Kemudian langkah yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan terbuka dan juga mengeksplorasi jawaban-jawaban pembelajaran yang ada. Kemudian baik apabila coaching itu melaksanakan pembelajarannya di dalam teknik pelaksanaan pembelajaran juga baik. Kemudian perlu ditingkatkan apabila umpan baliknya agak kurang. Begitu juga dengan tanggung jawab di dalam pembelajaran, bisa ada nanti komitmen, juga baik apabila nanti ada komitmen yang berkelanjutan, dan perlu ditingkatkan apabila rencana aksi di dalam pembelajarannya itu kurang ada komitmen. Itu aja mungkin ya Bu Suli yang akan kita memberikan penilaian di dalam coaching di dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum observasi, maka saya akan bertanya kepada Ibu Suli Handayani tentang bagaimana nanti kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran tersebut? Oke, pertanyaan yang kedua, Ibu Suli, di dalam pembelajaran nanti ada kompetensi ya, yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi khusus apa kira-kira yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran? Kompetensi pembelajaran yang akan saya ajarkan begitu, dengan cara mengembangkan anak atau siswa agar lebih berkreativitas dan mampu untuk lebih memahami atau mengetahui hal-hal yang ada di sekitar lingkungan. Berarti tadi tujuan pembelajaran kan tentang sampah plastik ya, tentang plastik dan solusinya, masalah dan solusinya. Iya. Tentunya nanti ada indikator pencapaian yang akan diukur gitu ya. Nah, kira-kira indikator pencapaian khusus materi nanti itu seperti apa? Saya akan mungkin lebih mengembangkan siswa saya ini, lebih memanfaatkan daur ulang misalnya ya, daur ulang di sekitar, tidak usah jauh-jauh, ambil saja di sekolah atau di lingkungan rumahnya. Kan misalnya plastik, ada bekas botol minuman, itu kan bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar jadi bahan kerajinan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk tempat pot bunga, atau bisa juga dibuat dibuat kreativitasnya anak, dan pembeli kreativitasnya anak. Anak-anak kan kadang kreativitasnya masing-masing ya, bisa dibuat bentuk anyaman, mungkin seperti itu. Iya. Kita akan mengembangkan, nanti Ibu Suli nanti akan mengembangkan semacam kreativitas anak. Ini kalau saya tanya lagi Bu ya, kira-kira untuk aksi-aksi nanti di dalam pembelajaran di dalam materi nanti itu kan yang akan dikembangkan nanti adalah tentang plastik gitu ya, untuk menjelaskan plastik. Nah, kira-kira rencana aksinya di dalam pada saat nanti pembelajaran kira-kira seperti apa strategi pelaksanaannya? Prakteknya mungkin saya akan coba memberikan contoh dulu kepada anak dari bahan plastik. Misalnya kan di kelas saya kebetulan memang ada contoh kerajinan tangan dari plastik Pak ya. Nah, plastik daur ulang bisa saya contohkan ke anak-anak bagaimana cara membuatnya, kemudian mereka bisa langsung praktek. Iya. Ya, satu lagi ya gitu. Nah, kira-kira nanti ya setelah nanti observasi kita kira-kira nanti pencapaian komitmennya ya
Kalau anak-anak ini sudah jelas tadi berbelanya anak-anak sudah mantap mengetahui dari apa pembelajaran. Kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya pada saat nanti setelah anak-anak itu memahami pembelajaran ini, kira-kira bagaimana? Mungkin saya akan lebih mengembangkan ke depannya lebih anak-anak bisa lebih bijaksana menggunakannya, kemudian bisa lebih baik lagi menggunakan daur ulang sampah, bukan sampah, daur ulang plastik, jadi tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian bisa lebih, anak-anak juga bisa lebih kreativitas misalnya dalam membuat kerajinan dengan plastik bekas, ibaratnya ya, plastik daur ulang. Oke deh, makasih banyak Ibu Sili sudah melayani. Demikian sesi wawancara saya pra observasi sebelum saya mengadakan supervisi di dalam kelas. Ibu Suli Handayani, kelas berapa Ibu? Kelas 3A Bapak. Kelas 3A. Semoga nanti berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan rencana apa yang akan dilaksanakan pada saat nanti saya melaksanakan supervisi. Demikianlah sesi wawancara pra observasi saya bersama dengan Ibu Suli Handayani. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bersama dengan Ibu Suli Handayani SPD, teman sejawat kami di SD 004 Anggana kelas 3A. Buka temam. Ainun, Alifah, Alif, Burhan, Davia, Fatimah, Gina. Nah, coba sekarang sebelum kita memulai pelajaran, sudah siap ya buku tulisnya? Kemudian dibuka bukunya.
bagaimana mengelola sampah dengan baik. Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu cara mengelola sampah dengan baik? Ada yang tahu tidak? Apa? Dibersihkan. Selain dibersihkan apa lagi? Membersihkannya. Selain membersihkannya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ya, apa Alif? Apa ada yang tahu jawabannya apa Alif? Apa Alif? Ayo, Alif apa Alif? Apa? Benar, kalau membuang sampah pada tempatnya kan. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Cara mengelola sampah dengan baik yaitu mengurangi sampah, kemudian menjaga kebersihannya, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu rutin apa? Rutin membersihkan. Kemudian apa lagi? Ya, menjaga keindahan dan kenyamanan di lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Agar tidak banjir. Apalagi? Tidak kotor. Agar tidak tercemar. Kemudian plastik juga merupakan salah satu sumber apa? Sumber apa? Bukan sumber sampah. Sumber mata air kita supaya tidak tercemar. Kalau kita membuang plastik sembarangan kemudian kena dengan sumber air yang ada di dalam tanah, kotor tidak? Bagus tidak untuk kesehatan? Kalian minum air bersih apa air kotor? Bersih. Kalau sudah tercemar menjadi apa? Menjadi kotor. Kemudian ada lagi? Oke, pertanyaan kedua. Apa? Siapa? Zalkia. Apa Zalkia? Apa solusi yang terbaik dari masalah yang disebabkan oleh plastik? Apa solusi yang terbaik dari plastik? Apa? Ada yang tahu? Tadi kita sudah belajar ada 3 macam. Apa? Mudah dibentuk, bisa dibikin kerajinan. Solusinya tadi ada apa, Lip? Hah? Kalau tunjuk tangan tidak tahu jawabannya, lebih baik tidak usah tunjuk tangan. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Mudah diurai. Plastik mudah diurai apa tidak? Tidak. Mudah dibentuk itu kalau plastik sudah didaur ulang. Kalau solusi tadi apa? Apa pertanyaan Zalkia tadi? Kalau bagaimana? Apa? Apa solusi yang terbaik dari masalah disebabkan oleh plastik? Apa? Ada yang tahu? Tidak mudah diurai. Tidak mudah diurai. Apa? Kalau apa namanya? Kalau solusi yang terbaik apa? Kalau kita misalnya kita mengurangi plastik. Kalau kita belanja misalnya, kita belanja ke minimarket, ke supermarket, biasanya kita bawa tas belanjaan sendiri. Itu merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengurangi plastik. Kemudian memakai kemasan plastik daur ulang. Misalnya kalau plastiknya masih bagus, masih bisa kita gunakan kembali. Misalnya kalian habis membungkus apa? Membungkus buku misalnya. Plastiknya masih bisa disimpan kan? Jangan langsung dibuang. Bisa, nggak usah salin nak, nggak usah salin, keluar aja. Oke. Kemudian yang ketiga, memilah plastik yang kalian gunakan. Contohnya bagaimana? Kalau kita memilah plastik, tahu memilah tidak? Memilah, membersihkan. Memilah itu memilih plastik
bisa kita jadikan tempat pensil di rumah. Bisa. Kalau mau dibuat bisa. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita buat kotak pensil, suruh kumpulkan begini. Ya, jadi nanti di depan kelas kita buat begini masing-masing. Jadi tidak ribut pada pinjem pensil teman-temannya. Paham? Sedotan ibu tanya plastik bukan? Plastik. Bisa dibuat apa kalau Bisa buat apa bisa bu? Bisa dibuat Mainan juga bisa. mainan juga? Iya. Bisa. Coba. Ini ibu tanya dengan kalian. Ini contoh ya, ibu kasih contoh ya. Nah, ini contohnya ini bunga ya. Ini contoh bunga. Ini plastik bukan? Plastik. Ini terbuat dari apa? Dari tas. Dari warna-warni bukan? Warna-warni. Jadi ini adalah salah satu contoh Berikut. kerajinan dari plastik. Jadi kalau ada plastik di rumah yang masih bagus bisa disimpan, kemudian bisa dipakai kembali atau dibuat kerajinan tangan. Sampai sini paham? Ada lagi pertanyaan ketiga? Siapa? Apa dia? Kenapa sampah harus dikelola padahal tinggal dibuang saja kan bisa? Ya, kenapa sampah harus dikelola padahal Tinggal dibuang tinggal saja. dibuang saja? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena bisa dibuat daun ulang. Karena bisa dibuat Daun ulang. selain ada yang bisa Karena bisa dipakai untuk membuat dekorasi. karena bisa juga dipakai untuk membuat dekorasi. Siapa lagi? Karena bisa membuat kerajinan tangan. Ya, karena bisa dibuat kerajinan tangan. Ada lagi? Satu lagi deh. Siapa? Angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Kenapa sampah harus dikelola lagi padahal tinggal dibuang saja? Ada yang tahu? Karena masih bisa dipakai. Oke, sampai sini ada yang paham? Paham ya? Penggunaan plastik dan solusi serta masalahnya. Oke, kalau sudah paham tugasnya yang tadi ibu suruh mengerjakan bisa dikumpulkan ke depan. Tapi nanti sebentar. Ya, ibu akhiri dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara setelah observasi atau pasca observasi. Kami sudah melaksanakan sesi observasi di dalam kelas pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2022. Waktu itu kita pakai baju pramuka ya. Tanggal 15 ya, 15 Oktober yang hari Sabtu kemarin. Ya. Dan di sini saya akan menanyakan ulang kembali ya tentang apa-apa yang sudah dilakukan di dalam pencapaian indikator pembelajaran. Nah, kira-kira indikator apa yang sudah dicapai di dalam pembelajaran? Silakan. Indikatornya. Menurut saya dalam pembelajaran sudah mencapai indikator yang sudah saya ajarkan. Indikatornya seperti misalnya yang kemarin itu kan pembelajaran tentang plastik, tentang plastik. Anak sudah mengetahui, sudah paham dengan apa yang saya ajarkan. Kemudian juga mereka bisa tanya jawab dengan saya. Sudah mulai berpikir kreatif mungkin Pak, cara bagaimana mendaur ulang plastik dengan baik-baiknya dan menjadikan plastik itu bukan hanya jadi dibuang di tempat sampah saja, tapi juga bisa dijadikan bahan-bahan yang bermanfaat. Oke, Bu Sili, makasih banyak atas
waktu yang diberikan ya untuk sesi di dalam observasi ini ya. Nah, adapun catatan kecil saya pada saat observasi, sehingga nantinya bisa kedepannya juga nanti bisa ditanggung. Oke, nah ini saya akan memberikan sedikit penilaian ya. Itu catatan penilaian saya, apa-apa yang sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran. Alhamdulillah, saya melihat dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Anak-anak juga pada saat persepsi tujuan pembelajaran juga sudah ibaratnya dijelaskan, kemudian temanya juga tentang plastik juga sudah dijelaskan. Itu sangat bagus sekali kalau menurut saya dalam pelaksanaan observasi saya pada saat seperti itu ya. Anda sudah memberikan anak-anak sebelum masuk materi berdoa dulu, kemudian menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, juga tema-temanya disampaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Nah, di sini Anda menjelaskan pembelajaran dengan tanya jawab. Namun kekurangannya memang ada, karena mungkin kalau masih kelas 1, kelas 3 itu belum ada sesi-sesi dalam berkelompok. Nah, kan kemarin yang saya lihat adalah sesi-sesi tanya jawab. Iya, per individu. Jadi mungkin memakai formasi pola lama ya, ibaratnya teknik tanya jawab dan juga ceramah. Bagus sih, karena untuk pengembangan kedepannya nanti kan ada gitu ya. Itu yang saya lihat di dalam pengembangan materi yang ada di pelaksanaan dalam kelas. Dan strategis di dalam pembelajaran juga sudah disampaikan. Sudah saya lihat bahwa di sini ada anak-anak antusias untuk bertanya. Ada juga anak-anak antusias untuk menanyakan tentang bagaimana plastik tersebut dilaksanakan. Itu bagus sekali. Kemudian yang keempat, sesi penutupnya saya juga melihat di situ ada umpan balik ya, saling bertanya. Ada anak yang bertanya, terus ada juga anak aktif sedikit menanyakan bagaimana dari kebaikan dan manfaat dari plastik. Kemudian refleksinya juga. Nah, di sini memang sih agak masih kurang ya menurut saya tentang refleksinya. Untuk refleksi kedepannya itu mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan. Itu juga kemudian tidak lanjut dan juga komitmennya ya. Komitmennya itu saya lihat sudah mulai ada dan memang harus dikembangkan ke depannya tentang pembelajaran yang bagus. Itu menurut catatan kecil yang saya ambil pada saat observasi. Terima kasih banyak ya atas sesi ini. Kemudian satu lagi pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira nih ke depannya yang berhubungan dengan materi tentang plastik ini, kira-kira nanti ke depan kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran? Oh iya. Secara berkelompok kalau menurut saya kemarin kan baru per individu kita praktek, cuman mungkin kalau praktek kalau berkelompok mungkin mereka akan lebih berkreativitas lagi, lebih berkembang lagi. Iya, ada semacam nanti praktik-praktik ya, praktek seperti membuat kerajinan tangan atau membuat plastik dari bahan plastik menjadi karya yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inilah tadi sesi dari tanya jawab saya pasca observasi dari Suli Handayani, wali kelas 3A, teman sejawat kami di SD 014 Pontianak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.